Nabimu, ampunilah dosaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik murid-muridku, anak-anakku kelas 4, apa kabar kalian di rumah? Pak Wahab harap kalian dalam keadaan sehat ya, dan kalian dalam keadaan baik, dan tetap semangat untuk menuntut ilmu. Takbir, Allahu Akbar. Baik, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang pelajaran fikih, di mana pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang pengertian balik ya. Dan sekarang kita akan membahas pertemuan kedua, yaitu tentang tanda-tanda balik. Oke, Pak Wahab harap kalian semangat, dan silakan bukunya dibuka untuk mengikuti pelajaran fikih. Siap, bukunya sudah dibuka. Kita next. Nah, di sini Pak Wahab akan mengulangi sedikit materi yang kemarin. Setiap manusia pasti akan melalui masa balik. Ingat, masa balik adalah masa di mana seseorang sudah sampai umur dan sudah ditetapkan sebagai seseorang yang sudah mengenal apa itu baik dan buruk, sudah tahu apa kewajiban sebagai seorang muslim. Atau kita bisa sebut balik atau fase saat tubuh berkembang menjadi remaja ya. Artinya kalau udah remaja artinya sudah besar. Dalam ilmu fikih, balik dimaknai sebagai sebuah masa di mana seseorang telah dibebani dengan beberapa hukum syara. Hukum syara itu artinya beberapa hukum yang ada dalam Islam ya. Salah satunya kalian sudah harus sholat, sudah harus puasa, ya salah satu seperti itu ya. Akil balik yaitu orang yang telah mencapai kondisi balik dan berakal sehat. Artinya orang yang mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang benar dan yang sah, yang salah. Para ulama fikih sepakat bahwa akil balik menjadi syarat dalam ibadah itu. Jadi orang yang ingin beribadah salah satunya adalah dia sudah akil balik. Misalnya kalau mau sholat itu sudah wajib bagi orang yang sudah akil balik, artinya sudah mencapai umur. Dalam ibadah berakal menjadi syarat wajib, salat, puasa dan sebagainya. Jadi salah satu syarat wajib seseorang itu adalah untuk sholat, untuk puasa adalah berakal. Jadi sudah berakal, artinya dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang kewajibannya dan mana yang bukan kewajibannya. Oke, sampai sini paham ya kita. Baik, kita lanjut ya. Tanda balik anak lelaki atau anak laki-laki. Pertama, seorang anak laki-laki dikatakan akil balik jika telah berumur 9 tahun dan pernah mengalami mimpi basah. Artinya, jika seorang anak laki-laki pernah mengalami mimpi basah setelah umur 9 tahun, maka sudah dianggap balik. Jadi, tanda pertama seorang anak laki-laki sudah balik yaitu mimpi basah. Nanti mimpi basah kalian tanyakan pada orang tua kalian ya ketika kalian sudah mengalaminya. Artinya nanti kalian tanya pada orang tua, sekarang kalian pelajari dulu apa itu mimpi basah. Nah, artinya jika seorang laki-laki pernah mengalami mimpi basah atau ihtilam setelah umur 9 tahun, maka sudah bisa dianggap balik. Dan selain itu, selain mimpi, ada juga perubahan pada tubuh seperti badan semakin gemuk dan berisi. Jadi sudah semakin berisi ya, badannya gemuk dan berisi, kekar gitu ya, udah mulai kekar. Badannya mengalami pertumbuhan semakin tinggi serta tumbuh rambut pada sekitaran tubuh ya. Jadi di kumis, di jenggot misalnya atau di ketiak. Nah, jadi udah ada tanda-tanda kalian mau balik ya, artinya mau remaja, dan diikutin dengan suara yang sudah semakin membesar. Jadi suaranya membesar. Misalnya suaranya halo. Nah, misalnya gitu ya. Jadi ada besar, maka sudah dikatakan balik. Oke, sampai sini Pak Wahab harap kalian paham ya. Kita next. Tanda-tanda balik anak perempuan. Mengalami haid.
haid merupakan tanda balik khusus bagi wanita. Artinya ketika khusus, berarti laki-laki tidak akan mengalami, hanya wanita saja, yaitu haid merupakan tanda balik khusus bagi wanita. Selain itu, terdapat perubahan pada tubuh yang tidak dimiliki oleh laki-laki dan suara semakin lembut. Jadi tandanya anak perempuan kalau sudah balik yaitu haid. Haid itu nanti kita akan pelajari pada bab berapa ya nanti ya. Ada pelajarannya, nanti kita akan pelajari. Jadi haid adalah tanda balik pertama, yaitu khusus bagi wanita. Kedua, pada akan terdapat perubahan pada tubuh yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Jadi ada perubahan ya pada tubuh kalian yang tidak dimiliki oleh laki-laki, dan suara semakin lembut. Misalnya Pak Wahab, misalnya suaranya lembut banget. Ciri khas cewek. Kalau ada cewek suaranya kasar, perlu dipertanyakan. Nah, seperti apa ini hadis? La yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Allah tidak menerima salat wanita yang mengalami haid kecuali dengan memakai kerudung. Ini salah satu hadis ya. Jadi haid itu adalah tanda balik khusus bagi wanita. Oke, kita next ya. Nah, setelah kita pelajari pengertian haid dan pengertian balik dan tanda-tanda balik, maka kita harus memahami kewajiban setelah balik. Jadi ketika kita sudah balik, apa kewajiban kita? Di bawah sini ada beberapa kewajiban. Kewajiban setelah balik seorang anak yang sudah balik sudah dikenai hukum taklif, yaitu terkena kewajiban menjalankan aturan syariat. Aturan syariat seperti aturan agama ya. Mulai dari ibadah, artinya mulai dari ibadah seperti sholat, puasa, zakat. Nah, kedua terus akhlak, jadi sudah mengetahui mana perbuatan baik dan mana perbuatan yang buruk. Artinya perbuatan yang baik kepada sesama, baik di sekolah maupun di rumah dan lain-lain. Semua amal perbuatan baik ataupun buruk akan dipertanggungjawabkan dimulai pada saat usia balik. Jadi ketika kalian sudah balik, ketika kalian tidak sholat, maka akan dihukum kalian berdosa. Ketika kalian melakukan perbuatan yang buruk, maka kalian dianggap telah melakukan perbuatan yang melanggar peraturan. Jadi misalnya ada anak yang sudah balik terus melakukan hal yang buruk, pasti akan dimarahi oleh orang tua. Ada yang sampai ditangkap polisi kalau sudah balik. Artinya ketika anak-anak sudah balik, maka dia sudah harus tahu mana baik dan mana yang buruk. Pahala dan dosa dari setiap perbuatan yang dilakukan akan ditanggung oleh dirinya sendiri. Seperti Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya dari Ali radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari 3 golongan, yaitu orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia bermimpi basah, balik, dan orang gila hingga ia berakal. Jadi Allah itu akan menghitung amal dan dosa ya, itu diangkat dari 3 golongan. Salah satunya yaitu orang tidur hingga ia bangun. Jadi ketika ada orang tidur, ketika dia tidak mungkin dia melakukan perbuatan buruk karena lagi tidur ya. Habis itu katanya dia nggak sadar. Selanjutnya anak kecil hingga ia bermimpi basah atau balik. Jadi anak kecil ketika sudah balik maka sudah dihukumi dosa dan pahala salah dan benar. Dan orang gila hingga ia berakal. Dan orang gila itu tidak dihukum dosa atau pahala karena dia gila, hilang akalnya. Oke, kita next. Bahwa harap kalian paham. Nah, tugas kelas 4. Tugas kalian cuma ini aja. Dikit kok. Tugas kalian adalah buatlah catatan tentang materi hari ini maksimal 1 lembar. Jadi kalian buat catatan ya. Kalian buat catatan, tulis aja materi tentang ini tentang apa. Lihat di video Pak Wahab, kalian tulis dengan yang rapi. Pak Wahab akan menilai tulisan yang rapi dan yang bersih. Oke, setelah itu catatan tersebut difoto dan dikirimkan kepada Bapak via WhatsApp. Waktu pengumpulan sampai hari Selasa depan. Jadi kalian punya waktu 1 minggu. Jadi tugas Pak Wahab banyak mencatat.
dan tulislah di buku catatan karena nanti kalau sudah masuk sekolah Pak Wahab akan periksa. Oke, sekian dari Pak Wahab. Pak Wahab harap apa yang Pak Wahab jelaskan bisa kalian pahami dan menjadi ilmu yang berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kalian. Dan Pak Wahab doakan semoga cita-cita kalian tercapai. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Pak Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.